kawan-kawan bumi, kawan-kawan bahari, kawan Rusli, kawan kita. Kali ini kita akan nge-vlog video yang paling menarik dan paling asik. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share semuanya. Kawan-kawan, dari Pulau Medang kita harus berubah dengan segala potensi ekonomi masyarakat bawah yang sangat luar biasa. Ada kelapa, semangka, laguna, tempat budidaya bandeng, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya ya laguna ini dipakai oleh masyarakat Pulau Medang dalam menopang sumber pangan masyarakat Pulau Medang itu sendiri dengan penggunaan atau hasil selama ini sekitar 60% budidaya bandeng itu untuk pangan masyarakat, teman-teman. Ya kawan-kawan, laguna atau muara telah ada sejak ratusan tahun lalu di Pulau Medang dan berdampingan dengan kebun kelapa serta kebun semangka ya. Nah, ketika saya datang ke laguna menggunakan motor dengan jalan setapak dan berkelok-kelok, posisi laguna atau muara itu berada sebelah barat Pulau Medang. Berdampingan dengan pemukiman penduduk juga, kebun kelapa dan kebun atau ladang semangka. Jaraknya sekitar 500 meter dari rumah-rumah penduduk. Saya bersama teman-teman, ada Pak Beta, Pak Salahuddin, ada Pak Bahar, ada siapa? Pak Salahuddin, ada Mas Boy juga. Posisi kita ini pas di Pulau Medang, bagian barat Pulau Medang ya. Nah, di bagian barat ini seperti yang kita lihat ada muara ini, tapi model muaranya bukan tempat buaya ya, tapi tempat pembenihan bandeng dan pembudidaya ya. Tapi sebetulnya kalau biasa kita lihat kan di tempat lain itu tampaknya bagus. Tapi di sini cukup luas, tidak perlu seperti tambak karena sudah seperti danau ya. Danau seperti laguna. Nah, ini ada bakonya, ada mangrove-nya, ada kelapa juga. Dan memang saya kira sangat cocok sekali kontur tanahnya. Tanahnya bisa menghasilkan lumut. Nah, lumut itu terdapat bakteri-bakteri sebagai pakan ikan bandeng. Jadi sebenarnya ini potensi yang dikelola secara baik. Nah, menurut penuturan teman-teman ini, jadi kalau pembenihan sudah ditabur, benih bandeng sudah ditabur, jadi masa 3 bulan Pak ya, masa 3 bulan sampai 4 bulan itu masa panen bersama. Nah, kadang menurut penuturan teman-teman ini 40% Pak, 40% masyarakat Pulau Bajo mengkonsumsi bandeng dari laguna ini. Nah, ini kan sangat luar biasa nih. Nah, coba nanti saya coba fasilitasi ya untuk bibit bandeng. Mungkin nanti saya akan usulkan ke Kadis Kelautan Perikanan Provinsi NTB dan Lembaga Pembenihan Provinsi NTB. Nah, mungkin nanti saya bisa mengusulkan juga ke Pak Gubernur NTB karena ini sangat luar biasa. Nanti Pak Bahar pada saat pembenihan kita bisa mendatangkan Pak Gub ke sini juga. Kemudian saat panen raya juga bisa. Ini kan bisa menjadi percontohan panen raya. Gitu kan? Nah, nanti sekalian pada saat panen itu kita bisa fasilitasi untuk ya sekedar membantu alat tangkap jaring ya. Alat tangkap jaring gillnet untuk menangkap bandengnya. Nah, ini sekedar intermezzo juga bahwa di Pulau Medang ini
pohon kelapa itu ada puluhan ribu. Ada puluhan ribu yang bisa buahnya bisa dipetik. Nah, ini potensi yang kedua ya yang bisa dipetik. Dan buah kelapa seperti batoknya ini kan dibutuhkan oleh orang Arab Saudi ya, paling besar ekspor. Karena Arab Saudi itu kan kalau pembakaran arang untuk masak-masak tidak boleh ada asap. Kalau ada asap itu dikenakan denda sekitar 10 dinar sampai 20 dinar. Nah, maka potensi kelapa ini, potensi Pulau Medang ini potensi ekspor kelapa juga. Nah, ini yang potensi yang bisa kita lihat. Ada hal-hal lain juga. Jadi kalau hal lain potensi di sini ada nelayan penangkap tuna. Nangkapnya bulan berapa, Pak? Bulan 4. Ya, bulan 4, bulan 5, bulan 6 ya. Karena tuna migrasi, kadang penghasilannya itu bisa 800.000 satu turo. Artinya bahwa kalau sebulan masyarakat bisa menghasilkan penangkapan tuna bisa ratusan juta. Karena satu ekor saja harganya 3 juta. Sekitar itu ya. Nah, ini potensi luasnya berapa ini, Pak? Laguna ini? 6 hektar ya. Nah, luasnya 6 hektar. Butuh benih selama ini berapa? 150.000. Butuh benih itu 150.000 dengan tingkat konsumsinya 60% oleh masyarakat Pulau Medang. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih dari potensi Pulau Medang ya. Dan satu lagi, kan ada program pemerintah provinsi, mungkin di sekitar Laguna ini juga bisa ada penanaman mangrove sebagai rekomendasinya. Semoga bisa ya, kita usulkan nanti. Nah, mungkin teman-teman di KKP juga perlu turun ya ke Pulau Medang. Karena takatnya juga panjang di sini, Pak ya. Ya, panjang. Ya, tanah takatnya panjang. Saya kira takatnya juga masih kosong dengan pohon mangrove atau bako. Jadi bisa... Ya kawan-kawan, budidaya bandeng di Laguna atau muara milik dari Pak Bahar sendiri dapat menghidupkan anak-anak sekolah Pulau Medang sekitar 60% kawan-kawan. Penebaran benih bandeng pada bulan April, kebutuhan benih bandeng untuk Laguna ada sekitar 500.000 ekor. Pakan tidak disiapkan sama sekali. Bandeng budidaya di Laguna itu bisa mencari sendiri nutrisi makanan untuk asupan dengan survival rate atau tingkat hidup 100%. Nah, heran kan kawan-kawan bisa hidup tanpa pakan kan? Nah, mengapa begitu? Ini uniknya budidaya bandeng di rawa-rawa air payau atau di Laguna, dan terdapat berbagai pohon mangrove serta kayu bakau. Kontur dan struktur tanah berlapis. Lapisan tanah paling dasar yakni tanah laut, lapisan atasnya lumpur berlumut, teman-teman. Nah, hal ini yang menyebabkan bandeng dalam waktu 3 bulan bisa berukuran jumbo. Asupan nutrisi dari tanah yang menghasilkan bakteri-bakteri pakan ikan bandeng itu sendiri. Budidaya bandeng Laguna atau muara di Pulau Medang ini harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, kawan-kawan, bisa menjadikan tempat budidaya ini sebagai sumber kesiapan dan ketahanan pangan dari masyarakat Pulau Medang. Jumlah bibit 500.000 sampai 1 juta ekor bibit bandeng adalah proyek pangan yang sangat luar biasa, karena luas Laguna atau muara Pulau Medang ini mencapai 2 hektar lebih, hampir menjadi 3 hektar.
komitmen pemerintah pada prospek budidaya bandeng sangat perlu ditingkatkan, kawan-kawan. Dari peluang usaha budidaya ini, sekitar 60% masyarakat Pulau Medang mengambil, menjual, dan berdagang sendiri dari hasil panennya. Artinya, selama ini tumbuh ekonomi masyarakat dan dari budidaya bandeng saja bisa capai puluhan juta per kepala rumah tangga, kawan-kawan. Nah, Kepala Desa Pulau Medang, Pak Suryanto sendiri mengatakan prospek, peluang, dan tantangan budidaya bandeng, lobster, dan ikan di Pulau Medang sangat besar. Tinggal mengelola secara baik dan benar, apalagi ditambahkan bantuan pemerintah terkait program pengadaan keramba jaring apung, perbaikan laguna atau muara, menabur bibit, dan program pembangunan lainnya. Tentu, kawan-kawan, usaha budidaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kawan-kawan, Pulau Medang membutuhkan kebijakan akseleratif dari pemerintah, karena masyarakat yang hidup di Pulau Medang ini bukan saja masalah budidaya, tetapi ada masalah pertanian juga. Namun, hal lain lebih penting, yakni listrik dari masyarakat, air minum, dan infrastruktur ekonomi lainnya. Terutama yang paling urgen dan mendesak adalah rumah sakit yang berskala medium atau bagus, dan instalasi pemadaman kebakaran untuk Pulau Medang. Kedepan, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat harus bekerja keras mendatangkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi kelapa, dan rumah sakit yang bagus, serta alat pemadaman kebakaran untuk masyarakat Pulau Medang, karena selama ini sangat susah atas kebutuhan tersebut, terutama budidaya lobster, kawan-kawan, sangat besar potensinya. Ya, kawan-kawan, sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman menikmati. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa bagi teman-teman menyaksikan video selanjutnya tentang potensi budidaya lobster di Pulau Medang. Jangan lupa, sebelum diakhiri video ini, teman-teman tonton semua video channel Berita Rusdianto dan kawan Rusdi, kawan kita. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan terus share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.